koperasi digital dengan platform Sakti Batch ke-5. Pada hari ini, perkenalkan saya Muhammad Hanafi Firdaus dari tim implementasi dan support Sakti yang akan memandu kegiatan selama sesi ini berlangsung. Workshop ini telah berlangsung selama 5 hari dengan hari ini, yaitu sudah berlangsung dari tanggal 14 sampai ke 18 Juli 2025. Nah, workshop ini dimulai setiap waktu di jam 13.15 sampai dengan selesai dan selalu akan menggunakan link Zoom yang sama. Dan setelah workshop ini berakhir, nanti akan diberikan link YouTube yang mana nanti bisa Bapak Ibu sekalian tonton kembali dari hari pertama sampai hari kelima. Bapak Ibu sekalian, cukup nanti simpan saja tautan YouTube-nya dan bisa tonton ulang si sesi-sesi sebelumnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan di sini ada rundown dari kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini itu ada pembukaan, habis itu pembacaan doa, foto bersama, lalu dilanjut dengan materi perihal pelaporan keuangan SHKP oleh Mbak Diska, serta dilanjut diskusi tanya jawab diakhiri dengan penutup. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu adalah foto bersama. Bapak Ibu sekalian dapat mengaktifkan kamera terlebih dahulu atau webcamnya, gitu ya, supaya kita dari tim Sakti dapat melakukan dokumentasi pada kegiatan hari ini. Seperti itu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengaktifkan kamera, bisa dimulai untuk mengaktifkan kamera. Di sini ada Kak Gita dan di sini juga ada Kak Fajar ya, yang belum mengaktifkan kamera. Nah, Kak Fajar sudah mengaktifkan kamera. Oke, baik. Dari tim Sakti bisa dibantu ya, ada Mas Rama juga nanti buat tag-nya seperti itu. Oke, untuk sesi dokumentasi, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi, mungkin bisa mengeluarkan gaya terbaik gitu ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi mungkin ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih atas sesi dokumentasinya, Bapak Ibu sekalian. Apabila ingin tetap mengaktifkan kamera, dipersilahkan. Apabila kameranya ingin dinonaktifkan kembali, juga dipersilahkan. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut nih ya ke materi realnya gitu ya, yang mana ini sudah ditunggu-tunggu, apalagi perihal SAKEP, yang mana ini adalah suatu anjuran gitu ya dari kementerian gitu ya pada tahun lalu 2024, dari anjuran di sana dari Permenkop nomor 2 tahun 2024 perihal apa namanya penerapan SAKEP. Di sana akan membahas perihal transparansi dan bagaimana laporan keuangan itu menjadi akuntabel gitu ya. Nah, di sini nanti akan disampaikan oleh Mbak Diska gitu ya untuk materinya, dan mungkin nanti sesi tanya jawabnya pun akan lebih ke sharing gitu ya perihal materi tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian nanti dapat mencoba untuk aplikasi demonya. Di sana ada demo.sikundo.net/apps, ataupun untuk modul SAKP-nya ada di demo.sikundo.net/admin. Jadi Bapak Ibu bisa akses dua link tersebut gitu ya, yang mana nanti passwordnya, usernya juga akan diberikan ya sama tim Sakti via WhatsApp gitu ya. Nah,
Materi ini akan disampaikan oleh Mbak Diska. Halo Mbak Diska. Ya, halo Mas Rehan. Oke, untuk materinya bagaimana? Apakah sudah siap nih ya? Atau mungkin ternyata malah bukan masalah materi, ternyata malah masih gundah gitu ya di siang hari ini gitu. Bagaimana nih? Sudah siap untuk menyampaikan materinya? Sudah. Mungkin nanti kalau semisalnya ada kendala atau mungkin saya takutnya kurang paham ya bisa dibantu juga oleh Mas Rehan karena sebetulnya yang lebih paham terkait Sak EP ini Mas Rehan ya. Jadi saya masih belajar juga nih bareng Bapak Ibu sekalian di sini. Oke, kalau gitu ya sama-sama belajar lah ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pun di tim Sakti apa namanya meraba juga gitu ya, oh, skema sak EP itu seperti ini loh gitu ya, penerapan yang mana kan biasanya teman-teman koperasi menggunakannya sak etap gitu ya. Jadi yang transisi pun bukan hanya koperasi nih gitu ya. Berarti kan si tech provider pun harus ikut dalam transisi tersebut gitu ya. Bahkan harus lebih cepat di sana ya percepatannya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu dipersilahkan kepada Mbak Diska untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rehan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali ya di hari terakhir dari kegiatan workshop Sakti yang batch 6 kali ini ya. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas terkait ketentuan SAKEP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat. Nah, mungkin sebelum saya bahas terkait dari sisi aplikasi Sakti, ini saya berikan sedikit pengantar terlebih dahulu ya mengenai SAKEP untuk layarnya sudah muncul. Nah, oke. Jadi di sini yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih apa itu SAKEP atau Standar Akuntansi Entitas Privat. Nah, jadi SAKEP ini adalah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat yang tadi saya sudah sebutkan. Di mana SAKEP ini juga merupakan standar akuntansi yang ditujukan untuk laporan keuangan dengan bertujuan umum. Kemudian SAKEP ini juga sudah diatur oleh Permenkop ya Bapak Ibu sekalian di Undang-Undang Permenkop nomor 2 tahun 2024 dan juga sudah mulai efektif berlaku atau diimplementasikan di koperasi-koperasi itu mulai tanggal 1 Januari 2025 kemarin. Nah, kemudian di sini ada terkait beberapa perbedaan antara sak etap dan juga sak EP ya Bapak Ibu sekalian. Di mana untuk dari pengaturan itu sendiri, untuk sak etap ini memiliki 30 bab pengaturan. Sedangkan untuk di SKEP ini ada 5 bab tambahan menjadi 35 bab pengaturan. Jadi dari segi pengaturan itu SKEP memiliki pengaturan yang 5 bab lebih banyak jika dibandingkan dengan SK etap. Kemudian di sini juga ada perubahan nama dari segi neraca ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sebelumnya mengenal terkait neraca itu adalah sebutannya neraca. Namun kalau di SKEP ini untuk neraca itu memiliki perubahan nama menjadi laporan posisi keuangan. Nah, kemudian segi laporan PHU atau laba rugi ini jika di SK etap itu hanya membahas terkait laporan laba rugi saja. Namun kalau di SKEP ini disatukan dengan laporan PHU dan juga laporan terkait penghasilan komprehensif. Di mana laporan penghasilan komprehensif ini nantinya akan ada kaitannya jika di koperasi Bapak Ibu sekalian memiliki perpindahan nilai kurs mata uang dan juga terkait penjualan atau pembelian aset baik itu secara positif dan juga secara negatif. Kemudian kalau di SK etap itu belum diatur ya terkait laporan keuangan konsolidasi, di mana laporan keuangan konsolidasi ini ditujukan apabila koperasi Bapak Ibu sekalian ini memiliki beberapa kantor atau beberapa cabang. Nah, di SK etap ini belum diatur terkait bagaimana laporan keuangan konsolidasinya. Namun di SKEP ini sudah diatur terkait laporan keuangan konsolidasi. Kemudian di SKEP ini juga sudah diatur terkait hibah pemerintah ya. Kalau di SK etap itu belum diatur. Nah, kemudian ini merupakan hal yang cukup
menjadi perhatian ya ketika kita mulai menerapkan SKEP di mana ada perbedaan terkait perhitungan bunga pinjaman. Jika di SK etap ini perhitungan bunga itu diakui secara akrual, namun kalau di SKEP ini perhitungan bunga diakui secara efektif Bapak Ibu sekalian, sehingga nantinya persentase perhitungan bunga itu harus dicatat atau dihitung. Nah, kemudian juga di sini ada pengaturan terkait di mana kalau SAK etap itu penyisihannya dicatat ketika pinjaman tak tertagih sudah terjadi, tapi kalau di SAKEP ini penyisihan pinjaman tak tertagih dalam perhitungannya berbasis resiko kredit dalam pinjaman. Sehingga nantinya akan menimbulkan CKPN, di mana CKPN ini merupakan cadangan kerugian penurunan nilai. Lalu di dua perbedaan terakhir untuk di SAKEP ini sudah diatur terkait pengaturan aset dan liabilitas pajak tangguhan serta pengungkapan pihak berelasi. Sedangkan kalau di SAK etap ini belum diatur ya terkait pengakuan aset dan juga liabilitas pajak tangguhan serta pengungkapan pihak berelasinya. Nah, itu eh, gambaran terkait perbedaan antara SAKEP dan juga SAK etap ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada beberapa perbedaan yang menurut eh, kita sebagai pihak pengelola koperasi dan juga penyusunan laporan keuangan ini ada perbedaan yang cukup terasa ya atau cukup signifikan. Pertama dari segi perhitungan bunga, kedua juga dari segi penyisihan pinjaman tak tertagih. Itu semuanya cukup jauh ya perbedaannya antara SAK etap dan juga SAKEP. Nah, kemudian di sini juga kita sudah cantumkan ya terkait bab yang membahas terkait SAKEP mulai dari bab 1 sampai dengan bab 35. Mungkin ini saya akan membacakan beberapa saja ya karena tidak mungkin kalau saya bacakan satu persatu dari bab 1 sampai juga bab 35. Mungkin ini di yang pertama, di bab pertama itu membahas terkait entitas privat, di mana di bab ini dibahas terkait nama dari SAK etap itu berubah menjadi SAKEP. Kemudian bentuk negasi agar SAK atau standar akuntansi keuangan ini terlihat lebih beda dengan SAK entitas publicity listed, sehingga dibentuk negasi yang sesuai dengan entitas publik, yaitu adalah entitas privat. Kemudian di bab 2 ini membahas terkait konsep dan prinsip perpasif ya, di mana di dalamnya itu membahas terkait deskripsi tujuan laporan keuangan laporan entitas, kemudian juga menjelaskan secara detail mengenai konsep biaya, aset dan liabilitas, kemudian juga total penghasilan, konsep pengukuran dan lain sebagainya. Kemudian masih di bab 2 juga ini membahas terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan. Kemudian juga membahas aset non-keuangan serta liabilitas selain keuangan. Jadi di bab 2 ini membahas terkait aset-aset ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga di bab 3 ini membahas terkait penyajian laporan keuangan, di mana untuk laporan keuangan ini di SAKEP itu ada 5 laporan keuangan yang harus diterapkan seluruhnya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sekalian ini beralih dari SAK etap menggunakan SAKEP atau ingin langsung mengadopsi SAKEP ini harus diadopsi secara penuh, tidak bisa dilakukan hanya setengah-setengah. Misalnya dari segi bunganya itu tetap menggunakan SK etap, tapi misalnya dari laporannya menggunakan SKEP atau sebaliknya. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, catatan dari Permenkop ini adalah apabila koperasi Bapak Ibu sekalian ingin mulai menerapkan SKEP, koperasi Bapak Ibu sekalian harus mengimplementasikannya atau mengadopsi dari ketentuan SKEP ini secara menyeluruh dan sepenuhnya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya ini di bab 4 membahas terkait laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan ini dibahas terkait pos laporan posisi keuangan minimum, kemudian juga membahas terkait informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, modal entitas itu seperti apa, diterbitkannya berdasarkan opsi apa, dan juga pengungkapan deskripsi aset atau kelompok aset dan liabilitas. Itu dibahasnya di bab 4. Nah, kemudian di sini juga di bab 5 membahas terkait laporan penghasilan komprehensif dan juga laporan laba rugi ya Bapak Ibu sekalian, di mana misalnya di laporan laba rugi ini ada pendapatan bunga pinjaman bunga kontraktual ya Bapak Ibu sekalian, itu dibahas di laporan laba rugi. Kemudian juga tadi yang laporan komprehensif ini terkait perubahan nilai kurs mata uang atau terkait penjualan dan pembelian aset baik itu negatif atau positif, itu dibahasnya di laporan keuangan komprehensif bersamaan dengan laporan laba rugi.
Nah, itu terkait singkatnya bagaimana bab 1 sampai bab 5 yang ditentukan di SAKEP ya Bapak Ibu sekalian. Ini nanti materinya bisa di-share atau mungkin Bapak Ibu sudah dapat ya untuk materinya dari ini nanti bisa dibaca-baca lagi aja dari bab 1 sampai bab 35 ini sudah lengkap kita cantumkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi yang saya bahas terkait ketentuan transisi SAKEP di bab 35 ini dibahas ya, dijelaskan di mana transisi atau peralihan dari sak etap ke SKEP ini harus dilakukan dengan pengadopsian dengan catatan di mana pertama harus harmonisasi dan juga yang kedua adalah harus adopsi penuh. Jadi seperti yang tadi saya katakan itu tidak boleh pinjamannya dari segi jasa, kemudian juga dari segi pencatatan bunganya itu pakai SAKEP misalnya. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin terkait pengantar SAKEP kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah jelaskan terkait dari segi definisi SAKEP itu apa, kemudian juga aturan berapa yang mengikat ke SAKEP, aturan Permenkop mana gitu ya yang mengikat dari SAKEP ini, kemudian juga efektifnya tanggal berapa, perbedaan antara SAK etap dan SAKEP juga ini sudah saya sebutkan, serta tadi mungkin saya sedikit ya menyampaikan terkait summary atau ringkasan dari pengantar bab SAKEP dari bab 1 sampai bab 5. Nah, mungkin nanti bisa dibaca-baca kembali oleh Bapak Ibu sekalian terkait ketentuan babnya seperti apa sebelum saya masuk ke sesi aplikasi SKEP sambil saya menyiapkan. Mungkin ini apabila ada yang ingin tanyakan bisa disampaikan ya Bapak Ibu sekalian atau mungkin dari Mas Rehan kalau ada yang ingin ditambahkan juga. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pengantar dari pembahasan SAKEP di hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin, atau mungkin bisa ditampung terlebih dahulu gitu ya via chat, Zoom gitu ya. Nanti pada saat kita di sesi diskusi bisa disampaikan, diskusikan di sana perihal skema SAKEP ini seperti itu. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu sekalian menyiapkan pertanyaan atau mungkin masih belum terbayang nih apa saja yang ingin didiskusikan pada sesi workshop hari ini saya lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Bapak Ibu sekalian ini bisa mengakses terkait alamat aplikasinya, mungkin sudah di-share sebelumnya di WA atau mungkin ini bisa saya sebutkan ya. Untuk alamatnya itu ada di demo.sikundon.net/admin dan juga Bapak Ibu harus mengakses terkait core sistemnya itu di demosikondo.net/apps. Jadi hanya perbedaan dari slashnya saja. Nah, di sini nanti ketika login, setelah memasukkan username, password, dan juga terkait kode ya untuk keamanan data, ini nanti Bapak Ibu sekalian akan ditampilkan tampilan seperti ini terkait login Google Authenticator. Nah, ini cukup langsung disimpan saja Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan untuk login Google Authenticator ini buttonnya atau tombolnya itu ada di poin yang ingatkan nanti dan lalu langsung diklik simpan. Nah, kemudian untuk tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait tampilan awal dari dashboardnya itu kurang lebih sama, mungkinnya sudah pernah dibahas di workshop hari ke-1 dan juga hari kedua ya terkait Saktiling. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk modul SKEP ini ada di bawah ya, Bapak Ibu sekalian yang berwarna hijau tua ini. Bapak Ibu sekalian bisa dibuka aja untuk modulnya. Nah, nanti tampilannya seperti
ini. Jadi di atas itu terkait menu administrasi, di dalamnya ada berbagai submenu lagi ya, seperti pengaturan administrasi, pengajuan pinjam, pengaturan akan, kemudian ada terkait menu transaksi ini berkaitan dengan pencatatan cairan pinjaman, pengecekan bunga dan juga end of month. Nah, terus juga di sini ada terkait pengaturan untuk laporan-laporannya Bapak Ibu sekalian. Tadi sempat saya bahas ya atau sempat saya singgung sedikit terkait laporan yang ada di SAKP. SAKP ini ada 5 laporan ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan atau mungkin dulu kalau di SAK etap itu kita sebutnya neraca. Kemudian juga di sini ada terkait pengaturan laporan laba rugi PHU dan juga komprehensif ya. Dan juga ada terkait pengaturan ekuitas ini berkaitan dengan modal-modal yang ada di koperasi, pengaturan arus kas dan juga pengaturan CALK. Nah, ini nanti akan kita bedah, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada terkait laporan-laporannya, terus juga di sini ada CKPN. CKPN ini tadi kaitannya dengan penyisihan pinjaman tak tertagih ya Bapak Ibu sekalian, di mana CKPN ini singkatan dari cadangan kerugian penurunan nilai. Kemudian juga di sini ada terkait laporan keuangan. Nah, seperti itu ya untuk menu dari aplikasi Sakti khususnya terkait modul SHKEP. Di sini pertama kita coba buka menu administrasi terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian bisa akses ke menu produk pinjaman. Nah, untuk terkait produk pinjaman, ini akan ada kaitannya dengan settingan produk pinjaman pada aplikasi core sistemnya, yaitu online ya yang kemarin mungkin sudah saya bahas di hari ketiga workshop terkait materi simpan pinjam. Nah, ini ketika Bapak Ibu sekalian akses di coursesnya, kemudian juga di menu pinjaman, di produk pinjaman, ini kan ada 3 jenis pinjaman ya yang sudah disettingkan, yaitu pinjaman umum anuitas, flat, dan menurun. Pinjaman-pinjaman ini akan otomatis masuk ke modul SHKEP yang ini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk setting produknya itu bisa dilakukan di core system juga. Nah, misalnya kita lihat terkait pinjaman umum anuitas. Nah, di sini untuk pinjaman anuitas itu sama ya seperti yang saya sudah bahas di hari ketiga, itu harus ada kodenya, kemudian juga produk, jenis jasa, jasa, metode jasa, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang menjadi perbedaan adalah dalam SHKEP itu kita harus melakukan settingan perkiraan debit jasa akrual dan juga kreditnya ya yang pasti. Jadi yang pertama itu untuk perkiraan debit jasa akrual ini masuknya kemana? Ke kas, kemudian juga kredit jasanya ini kita harus buatkan terkait pendapatan bunga diterima di muka. Nah, ini harus dibuatkan akun perkiraan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga di sini akan ada settingan terkait perkiraan debit jasa yang diakui. Jadi selain dari debit jasa pinjaman yang disisihkan, ini juga harus dilakukan settingan perkiraan terkait jasa yang akan diakuinya seperti apa. Nah, ini juga di bawahnya ada terkait perkiraan provisi dan juga biaya administrasi ya. Jadi untuk di SHKEP ini harus dilakukan settingan produk menyeluruh sampai ke provisi dan juga administrasi dari pinjaman tersebut seperti apa. Oke, selanjutnya di sini tadi itu terkait produk pinjaman ya. Di sini juga ada terkait pengaturan administrasi pinjaman. Nah, untuk pengaturan administrasi pinjaman ini ada 2 pilihan Bapak Ibu sekalian, di mana untuk pengaturan administrasi pinjaman ini bisa ditagihkan langsung atau diamortisasi. Nah, jadi ketika kita misalnya mau pilih nih, kita mau ditagihkan langsung atau diamortisasi. Ini yang pertama kita harus lakukan pemilihan produk pinjaman terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kita masukkan persentasenya dan di sini ada ketentuan di mana kita bisa memilih apakah persentase dari administrasi tersebut ingin tetap atau fleksibel. Kalau tetap, nanti ketika ada anggota yang melakukan pengajuan pinjaman, itu sudah tidak bisa dirubah-rubah terkait persentase administrasi atau provisinya. Namun, apabila kita pilihnya itu yang
fleksibel. Jadi nanti ketika misalnya anggota itu ada yang melakukan pengajuan, itu nanti bisa masih bisa dirubah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nilainya tidak tetap gitu. Karena masih bisa diganti-ganti. Nah, kemudian di sini juga kita harus pilih perkiraan debit dan kreditnya. Debitnya adalah kita harus memilih di kas penampung. Kemudian untuk kreditnya itu kita nanti pilih di piutang provisi ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita coba buka untuk yang settingan provisi tetap misalnya. Nah, ini kan oh ini yang ditagih. Nah, ini yang diamortisasi. Tadi kan saya bahas yang terkait ditagihkan langsung. Ini saya contohkan juga untuk yang diamortisasi. Nah, di sini misalnya sudah disettingkan untuk persentasenya itu adalah 2%, kemudian ketentuannya itu tetap, dan ini perlu dipilih ya untuk labelnya. Jadi yang kita setting itu saat itu adalah provisi atau administrasi. Jadi harus dipilih dulu seperti kita kalau milih produk. Jadi kita mau setting untuk produk apa nih? Apakah provisi atau administrasi? Nah, kemudian di sini juga urutannya bisa diisi satu. Ini juga statusnya bisa diaktifkan dan juga dinonaktifkan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait pengaturan administrasi pencairan pinjaman ini cukup dilakukan satu kali saja Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya karena tadi itu produk pinjamannya ada tiga ya, ada yang pinjaman umum flat, kemudian pinjaman umum menurun, dan juga pinjaman umum anuitas. Nah, itu kita harus buatkan dulu untuk pengaturan administrasi pencairan pinjamannya, baik itu dari segi provisi dan juga administrasi. Tapi hal tersebut hanya dilakukan satu kali, jadi tidak berulang gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian biasanya banyak koperasi-koperasi yang bertanya bagaimana kalau misalnya pencairan itu tidak hanya menghasilkan provisi aja atau ada yang lain misalnya. Nah, ini kaitannya adalah dengan biaya transaksi atau administrasi. Itu nanti bisa diatur biaya transaksinya oleh koperasi. Kemudian kita dari Sakti itu secara sistem disediakan di sini ya. Jadi nanti bisa bisa dipilih apakah administrasi atau provisi. Nah, kemudian ada juga nih koperasi yang biasanya misalnya ada anggota yang melakukan pengajuan pinjaman 10 juta. Kemudian eh, dari pengajuan pinjaman 10 juta tersebut 500 ribunya itu ditagihkan atau dipotong sebagai asuransi atau hal lainnya. Nah, itu sifatnya adalah berarti ditagihkan langsung. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian melakukan setting atau pengaturan administrasi pencairan pinjamannya, Bapak Ibu bisa pilih yang ditagihkan langsung, bukan yang amortisasi. Kalau yang diamortisasi itu yang tidak langsung ditagihkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian terkait pengaturan administrasi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Di sini juga ada terkait pengajuan pinjaman. Nah, untuk pengajuan pinjaman ini dilakukannya di aplikasi sistemnya di sini. Jadi, ketika Bapak Ibu sekalian mengadopsi atau menerapkan modul SKEP, ketika ada transaksi atau mungkin ada anggota yang melakukan pengajuan pinjaman, Bapak Ibu sekalian harus membuka web dua web sekaligus ya. Yang pertama itu adalah web core sistemnya, yang kedua yang satunya lagi adalah terkait web yang ada modul SAKEP-nya. Karena di sini ketika ada anggota yang melakukan pengajuan, kemudian juga pencairan pembukaan rekening itu dilakukan di dua aplikasi secara bergantian. Misalnya, ini saya coba contohkan ya, kita coba lakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Core System. Jadi untuk pengajuan pinjaman itu harus dilakukan di Core System ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa kita buatkan pengajuan, tambah pengajuan baru. Nah, kemudian juga di sini diisikan ya, ini kurang lebih sama seperti yang sempat saya bahas di hari ketiga terkait unit simpan pinjam. Ini langsung kita pilih aja pengajuan pinjaman yang diajukannya itu berapa. Misalnya yang diajukan di sini adalah 10 juta.
untuk produk pinjaman menurun. Ini bisa disimpan. Nah, ini statusnya baru. Jadi untuk pengajuan pinjaman ini Bapak Ibu harus melakukannya di aplikasi Core System. Kemudian ketika sudah dilakukan pengajuan pinjaman ini nanti akan masuk muncul di sini. Nah, jadi ketika kita menginputkan pengajuan pinjaman di core sistemnya, itu di modul SHKP-nya ini sudah langsung otomatis masuk. Dan untuk melakukan persetujuan ini harus dilakukan di modul SHKP ya Bapak Ibu, bukan di core sistemnya. Karena mungkin kalau saya bahas di hari ketiga terkait unit simpan pinjam, itu untuk persetujuan masih dilakukan di sini. Tapi karena yang di unit simpan pinjam hari ketiga workshop kemarin itu dibahasnya masih menggunakan peraturan SHKEP bukan SHKEP. Nah, untuk SHKEP ini dilakukan persetujuannya di sini. Tinggal dipilih di tabel operasional terkait persetujuan pinjaman. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih terkait administrasinya berapa. Nah, ini bisa ditetapkan. Nah, karena tadi pilihnya yang tetap bukan yang fleksibel. Kalau misalnya kita pilihnya yang fleksibel, ini terkait provisinya masih bisa dirubah. Nah, kemudian juga karena tadi di pengaturan administrasi pinjaman tidak disettingkan terkait administrasi, hanya provisinya saja. Jadi di administrasi ini masih kita bisa edit atau input nominal ya kalau misalnya ditetapkan. Nah, ini apabila sudah dicek misalnya sudah sesuai, ini juga bisa dilihat terkait detail rekening simpanan dan juga detail rekening pinjamannya seperti apa. Ini bisa disetujui. Lalu disimpan. Nah, ini sudah disetujui ya keterangannya. Kita coba cek di sini. Nah, di sini di aplikasi core sistemnya untuk pengajuan pinjaman yang tadi saya ajukan juga sudah langsung terupdate menjadi disetujui ya. Kalau misalnya belum terupdate itu bisa di refresh aja ya Bapak Ibu sekalian untuk websitenya. Oke, itu tadi terkait proses pengajuan sampai ke persetujuan. Kemudian, apabila ada anggota yang ingin mencairkan pengajuan pinjaman tersebut, itu harus dibukakan rekeningnya terlebih dahulu. Untuk membukakan rekeningnya juga ini sama ya, masih di core system. Jadi bukan di modul SKEP, tapi masih di core system. Ini Bapak Ibu sekalian bisa pilih ke menu transaksi, kemudian pilih menu rekening, dan buka rekening. Lalu dicarikan untuk nama anggota yang tadi melakukan pengajuan pinjamannya. Ini kita pilih tombolnya yang pinjaman. Nah, di sini harus dibukakan dulu ya rekeningnya. Lalu ketika sudah diklik yang tadi tombol buka rekening, ini harus diklik juga yang icon atau tombol kaca pembesar ini ya untuk kita bisa membukakan rekeningnya. Nah, ini bisa langsung dipilih. Ini udah otomatis terbuka, jadi udah dapat nomor rekeningnya di PUM 12. Nah, di sini juga ada terkait keterangannya ya, tadi pinjaman 10 juta, provisinya 2% kan ya, jadi 200.000, kemudian juga biaya administrasinya 0. Nah, ini apabila di koperasi Bapak Ibu sekalian menerapkan terkait jaminan, itu nanti anggota perlu didaftarkan di data jaminan dulu untuk barang-barang yang dijaminkan. Apabila anggota tersebut melakukan penginputan data jaminan, ini akan muncul ya di sini. Kemudian juga ini bisa dilakukan blokir simpanan apabila ketika ada anggota yang melakukan pengajuan pinjaman, itu ada ketentuan untuk memblokir simpanan. Ini bisa disimpan
Nah, itu tadi sudah dibukakan ya rekeningnya. Lalu untuk melakukan pencairan pinjamannya ini dilakukan di modul SHKEP. Kita kembali lagi ke modul SHKEP, kemudian pilih di menu transaksi, pilih pencairan. Nah, ini tinggal dicari nama anggotanya siapa. Nah, ini bisa dicairkan ya. Di sini sama tampilannya ada nomor slip, kemudian juga nomor anggota dan nama anggota, transaksi kemana, kemudian juga tanggal transaksinya tanggal berapa, keterangannya untuk apa, bisa dicetak slip juga atau langsung dicairkan. Lihat detailnya cetak buku dan cetak cover buku juga ini sudah bisa ya Bapak Ibu sekalian. Ini apabila sudah sesuai, ini bisa langsung dicairkan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk proses pinjaman ini dari segi aplikasi ada sedikit perbedaan dengan yang saya bahas di hari ketiga terkait pembahasan unit simpan pinjam. Kalau misalnya di hari ketiga itu saya full di satu aplikasi aja, di aplikasi core system yang ini. Tapi kalau koperasi Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan terkait ketentuan SHKEP, ini ada perubahan terkait proses pinjamannya. Jadi ada proses pengajuan itu dilakukan di core system yang ini, kemudian persetujuannya dilakukan di modul SHKEP-nya, lalu terkait pembukaan rekeningnya itu dilakukan di core systemnya, dan untuk pencairannya ini dilakukan di aplikasi dashboardnya atau yang sudah mendukung modul SHKEP-nya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau dibahas dulu Bapak Ibu sekalian atau mau yang ditanyakan bisa langsung disampaikan melalui chat atau open mic ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ini saya izin lanjutkan untuk membahas tahapan selanjutnya ya terkait modul SKIP ini. Jadi tadi sudah terkait sampai pencairan pinjaman. Nah, lalu apabila ada anggota yang ingin melakukan pembayaran angsuran pinjaman, ini dilakukannya di modul SKIP. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa pilih ke menu transaksi, kemudian dipilih menu angsuran. Ini bisa dicari ya nama anggotanya. Nah, di sini juga sama ya, kita bisa lihat nomor slipnya, kemudian juga transaksi ke dan lain sebagainya. Dan juga kita di sini bisa lihat simulasi angsuran SHKEP-nya untuk pinjaman umum menurun dengan bunga 12%. Nah, di sini kita bisa lihat simulasinya. Kalau misalnya di koperasi Bapak Ibu sekalian itu masih menerapkan SHK etap, di aplikasi core system yang saya bahas kemarin itu akan muncul terkait tanggal, nomor angsuran pokok, jasa kontraktual, angsuran baki dan sampai ke baki debit saja. Tapi kalau misalnya di aturan SHKEP ini ada beberapa kolom tambahan. Jadi ada jasa efektifnya berapa, amortisasinya berapa, nilai yang belum diamortisasinya berapa, nilai bersihnya berapa, cash flow-nya berapa, proposisi terkait provisi dan biaya adminnya juga ini sudah ditampilkan di tabel ini ya. Tapi tetap saja untuk tabel ini tetap hanya bisa dilihat di sisi admin koperasinya aja. Jadi anggota tetap nggak bisa ngelihat ya. Jadi kalau misalnya dari segi tabel ini atau pencatatan simulasinya ini hanya bisa dilihat oleh admin aja. Cuman di sini ada perbedaan terkait SHK etap dan juga SHKEP.
Nah, ini untuk simulasinya ya, simulasi angsuran pinjaman umum dengan jenis jasa yang menurun untuk jasa 12% ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat di sini ada EIR. EIR ini adalah terkait efektivitasnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya eh, efektivitas dari pinjaman ini berapa persen, nah ini nanti bisa terlihat di sini. Nah, kemudian ini misalnya kita mau melakukan angsuran pokoknya itu sesuai yang ada di sini 800.000, jasanya 100.000, ini bisa diangsur. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengangsuran, ini kita juga bisa melihat terkait pengecekan bunga akrualnya. Jadi untuk bunga akrual ini nanti akan ada kaitannya dengan proses end of month-nya. Nah, ini kita bisa lihat dulu di bunga akrualnya. Kita pilih pinjaman umumnya, tadi kita pilih melakukan pengajuan pinjaman ke jenis jasa menurun, kemudian juga dipilih untuk bulannya dan tahunnya, ini bisa ditampilkan. Hmm? Oke, jadi di sini terkait proses jasanya itu kita lakukan end of month dulu. Ini kita pilih lagi untuk produknya di pinjaman umum menurun. Nah, di sini kalau kita klik tombol yang preview ini bisa kita lihat ya untuk data-data anggota yang bisa dilakukan end of month di akhir bulan. Nah, ini ada beberapa pinjaman. Kemudian ini bisa diproses. Nah, kemudian setelah dilakukan end of month, ini kita bisa langsung melakukan pengecekan bunga akrual. Ini kita pilih dulu produknya di pinjaman umum menurun. Lalu ditampilkan. Nah, ini adalah data-data anggota yang masih memiliki terkait pencatatan pengakuan bunga. Nah, ini harus dilakukan rollback jurnal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi biar nanti bisa dilakukan terkait jasa akrualnya. Nah, mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dulu, atau mungkin dari Mas Rehan apabila ada yang ingin dikoreksi atau ditambahkan, bisa langsung disampaikan ya Mas ya. Oke, mungkin untuk apa namanya skema pinjaman ya Bapak Ibu sekalian ya dalam sharing kali ini gitu. Di sini untuk pinjaman mungkin kenapa sih ada kayak pola-pola gitu ya yang mana harus dilakukan gitu ya. Yang mana mungkin tadi seperti terlewat gitu ya pas sebelum melakukan pengecekan pengakuan bunga ya suatu pinjaman tersebut harus diklaim dulu kan ya. Ya karena kan di Saketap ini gitu ya, apa di Sakepe ini kan transisi dari Saketap yang mana dulunya di Saketap itu si bunganya itu adalah yang diakui langsung atau direct gitu ya secara aktual. Nah, kalau ini dia skemanya adalah bunganya itu harus diakui gitu ya atau efektif atau di-accrue gitu ya, diakui. Yang mana itu harus ada proses pengakuan yaitu biasa kita sebut pada sistem itu adalah EOM atau end of month gitu ya. Yang mana proses itu dilakukan setiap akhir bulan gitu. Cuman emang kalau sudah runningnya menggunakan aplikasi benar gitu ya. Prosesnya itu kita harus melakukan pengecekan pengakuan bunga dulu yang ini yang lagi sedang ditampilkan oleh Mbak Diska. Tapi ini untuk bulan berjalan. Misalnya saat ini bulan 7 kita melakukan pengecekan pengakuan bunganya itu di bulan 7 gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata si pengakuan bulan 7-nya di rollback ya berarti
kayak tadi gak tampil karena ya yang di end of month-nya yang lagi proses end of month adalah bulan 8 seperti itu. Nah, kalau pada saat transisi awal ya pas bulan berjalannya hanya melakukan end of month, tapi nanti pada saat si bulan selanjutnya itu melakukan pengecekan bunga akrual dulu gitu ya. Habis itu baru setelahnya teman-teman harus melakukan end of month. Paling catatannya kalau misalnya ada skema penyisihan jasa, kan ada di beberapa koperasi ya yang mana di sana ada penyisihan jasa. Nah, di sistem kami sedang kembangkan bagaimana caranya ada proses pengisian jasa terlebih dahulu sebelum dilakukan rollback gitu ya. Jadi pengembangannya sudah jalan, nanti tinggal kita deploy ini ya ke sini gitu ya, kita masukkan ke aplikasi utamanya supaya apa teman-teman apa koperasi juga yang punya skema penyisihan jasa bisa mencoba nih bagaimana penyisihan jasa itu diproses. Biasanya kan ada beberapa koperasi yang 10% masuk dana apa atau berapa persen masuk ke dana apa kan kayak gitu. Yang mana itu kan harus kita wadahi juga gitu ya polanya seperti itu. Dan sekarang sedang diproses supaya bisa masuk dan lagi dites-tes. Seperti itu untuk skema apa namanya pinjaman ya. Mungkin habis ini bisa dilanjut skema apa pelaporan dari sisi sakepnya bagaimana standarnya gitu ya. Yang mana nanti standarnya itu dia ada 5 laporan. Di sana ada perihal laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, dan dan komprehensif lain. Habis itu ada perubahan ekuitas, arus kas, serta diakhiri dengan laporan catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Jadi akan ada 5 laporan keuangan yang distandarisasi ke SAKP. Dan mungkin diakhiri mungkin nanti proses CKPN gitu ya untuk skema cadangan kerugian penurunan nilai. Mungkin aku kembalikan lagi ke Mbak Diska untuk menjelaskan perihal hal-hal tadi gitu ya, dua materi itu laporan dan CKPN. Ini teman-teman dari penjelasan dari Mbak Diska mungkin tadi aku simpulkan gitu ya pembahasannya. Ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan gitu ya. Boleh di keep dulu gitu ya, atau mungkin langsung di chat Zoom atau mungkin raise hand gitu ya, atau langsung open mic dipersilahkan. Oke, baik Mas Rehan. Terima kasih sudah membantu menambahkan ya terkait pinjaman dari SHKP ini seperti apa. Nah, mungkin ini saya izin lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah dibahas terkait pinjaman seperti apa. Ini saya lanjutkan dari segi laporannya. Nah, untuk laporan itu betul ada beberapa laporan yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Lalu ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga terkait catatan atas laporan keuangan. Nah, ini laporan-laporan ini tentu ada perubahan atau perbedaan dibandingkan dengan SHK etap, yang dimana laporan-laporan ini juga ada pengaturan-pengaturan khususnya. Untuk pengaturannya, Bapak Ibu sekalian bisa dipilih untuk di menu pengaturan. Di sini misalnya kita coba untuk membahas terkait pengaturan posisi keuangan terlebih dahulu, atau mungkin kalau di SHK etap itu kita biasa kenalnya dengan sebutan neraca ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk terkait laporan posisi keuangan ini tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian untuk pengaturannya. Di sini ada struktur, kemudian juga ada uraian, perkiraan, catatan, dan juga aksi. Nah, di sini data-data posisi keuangan yang ada di modul SAKEP ini akan menyesuaikan dengan data akun yang diinputkan di aplikasi core sistemnya Sakti Online. Jadi data-data yang ada di akun di menu akunting, kemudian menu perkiraan yang ini akan ada kaitannya dengan modul SHKEP yang di sini. Nah, di sini ada beberapa catatan penting ya yang harus dilakukan ketika kita melakukan pengaturan terkait posisi keuangan. Yang pertama,
itu harus ada pencatatan terkait nilai provisi dan juga biaya administrasi. Ini harus dibuatkan akunnya. Nah, di sini ya, Bapak Ibu sekalian, di sini ada terkait provisi, kemudian juga biaya transaksi, itu ada piutang anggota strip biaya transaksi. Nah, ini harus dibuatkan akun khusus. Kemudian juga terkait nilai provisi dan juga biaya transaksi, ini harus dilakukan proses amortisasi setiap bulan. Nah, kemudian untuk provisi dan biaya transaksi ini juga tidak akan ada pendapatan langsung ke koperasi. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini biayanya pendapatannya itu akan ditampungkan terlebih dahulu. Provisi tersebut nantinya akan ada lawannya yaitu pendapatan provisi. Nanti di sini akan ada akunnya terkait pendapatan provisi ya. Jadi karena tadi sudah dibuatkan terkait akunnya dari segi provisi dan juga nanti akan ada akun pendapatan provisinya seperti apa. Kemudian untuk laporan posisi keuangan ini nanti juga akan ada kaitannya dengan CKPN yang wajib dihitung per tahun. Jadi untuk CKPN ini harus dilakukan perhitungan per tahun. Lalu dari segi simpanan ini ada perbedaan ya untuk SHK etap dan juga SHK EP di mana kalau di SHK EP ini untuk dari segi simpanan itu ada dua, yaitu simpanan jangka panjang dan juga simpanan jangka pendek. Jadi ini harus dibuatkan akunnya terkait simpanan jangka panjang dan juga simpanan jangka pendeknya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini ada catatan-catatan ya. Misalnya dari segi piutang anggota ini ada catatannya. Ada angka 2, ada huruf D, dan juga ada angka 4. Ini adalah kaitannya dengan CALK, Bapak Ibu sekalian, terkait laporan catatan atas laporan keuangan. Jadi di SHKP ini setiap laporan keuangannya itu harus ada semacam deskripsinya atau narasinya yang kalau misalnya di akun dari segi pengaturan posisi keuangan, laba rugi dan lain sebagainya itu ada disisipkan kode-kode atau angka-angka tertentu. Nah, ini adalah kaitannya dengan catatan atas laporan keuangan. Kalau tadi kita lihat, kalau tadi kita lihat di sini di laporan posisi keuangan, misalnya dari segi aset terkait pembahasan kas dan setara kas ini ada catatannya 2C3. Nah, ini ada kaitannya dengan CALK yang di sini. Jadi untuk angka 2 ini membahas terkait bab. Jadi untuk aset, khususnya terkait kas dan setara kas ini, dibahasnya di bab berapa kalau di SHKEP? Dibahasnya itu di bab 2 terkait ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting. Kemudian di sini ada poin C. Untuk poin C ini membahas terkait poin atau sub dari ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, di mana poin C ini membahas terkait kas dan setara kas. Nah, kemudian untuk catatan angka 3, ini kaitannya adalah dengan poin yang ada di sini. Kita lakukan scroll dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini membahas terkait poin ketiga yaitu kas dan setara kas di sini. Jadi nanti catatan-catatan yang ada di sini akan membentuk atau menghasilkan laporan CALK atau catatan atas laporan keuangan yang ada di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah langsung otomatis ya. Kalau misalnya kita melakukan pengaturan yang tadi yang ada kode-kodenya itu nanti jadi di CALK-nya udah langsung otomatis terbuat. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi buat bikin-bikin tabel seperti ini karena udah otomatis terpanggil. Itu dari segi laporan posisi keuangan ya. Kalau dari segi pengaturannya seperti itu. Nah, di sini apabila Bapak Ibu sekalian ingin melakukan penambahan akun, ini bisa ditambah, kemudian di sini harus dipilih dulu label perkiraannya kemana. Terus di sini ada parent. Parent itu maksudnya apa? Nah, untuk parent ini kaitannya dengan kepala akunnya mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kepala akunnya adalah kas dan setara kas. Sehingga ketika kita mau melakukan penambahan dengan klik icon tambah, ini untuk parentnya sudah otomatis terkunci yaitu kas dan setara kas. Nah, ini untuk catatannya ABC yang tadi ya, yang poin 2, C3 dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada icon gerigi. Ini untuk apa sih fungsinya?
Untuk icon gerigi ini adalah untuk memanggil akun-akun apa saja yang ingin ditampilkan di sini. Jadi akun-akun yang ada di core sistem Sakti Online yang ini tidak semuanya terpanggil kalau misalnya kita tidak mengaktifkan. Jadi ini perlu dilakukan pengaktifan terlebih dahulu dengan menceklis-ceklis tombol-tombolnya ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu terkait pengaturan laporan posisi keuangan. Eh, Nah, tadi sudah dibahas ya terkait laporan posisi keuangan seperti apa. Nah, sekarang di sini juga ada terkait pengaturan laporan ekuitas. Jadi di sini kaitannya dengan nah, apabila di koperasi Bapak Ibu sekalian itu ada perubahan-perubahan modal dari koperasi. Nah, ini nanti akan ada kaitannya juga dengan CALK. Di sini juga ada perkiraan, kemudian juga di sini ada terkait SHU juga ya. Jadi intinya kalau dari pengaturan laporan ekuitas ini terkait laporan modal koperasi, baik itu dari simpanan modal seperti simpanan pokok wajib, kemudian juga dana-dana koperasi dan juga SHU ya. Ini bisa dilakukan pengaturan di sini. Nah, kemudian setelah tadi ada pengaturan posisi keuangan, pengaturan ekuitas, di sini juga ada terkait laporan pengaturan laporan laba rugi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pelaporan laba rugi ini nanti akan ada kaitannya dengan pendapatan bunga pinjaman dan lain sebagainya. Nah, ini akan ada di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada catatan-catatannya juga seperti yang tadi akan dimunculkan di CALK, kemudian juga ini bisa dilakukan edit, penambahan, atau pengaturan terkait akun-akun apa saja yang ingin ditambahkan. Nah, di sini terkait laba rugi dan penghasilan komprehensif, ini apabila Bapak Ibu sekalian sudah memiliki nilai terkait pendapatan operasional, kemudian juga terkait beban langsung, ini Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan nilai untuk SHU kotornya seperti apa. Di mana SHU kotor ini akan didapatkan dari hasil pengurangan antara pendapatan operasional dikurangi dengan beban langsung. Nah, ini nanti akan memanggil terkait nilai-nilai untuk beban operasionalnya seperti apa. Lalu di sini juga ada terkait rugi atau laba sisa hasil usaha setelah beban operasional, di mana hal tersebut didapatkan dari pengurangan antara SHU kotor dengan beban operasional. Untuk sisa hasil usaha setelah beban operasional ini, labelingnya atau penamaannya itu nanti akan disesuaikan dengan nominalnya. Apabila nominalnya itu negatif atau minus, itu namanya akan menjadi rugi sisa hasil usaha setelah beban operasional. Namun, apabila nominal yang dihasilkan itu plus atau positif, itu namanya akan menjadi laba sisa hasil usaha setelah beban operasional. Kemudian, ketika kita sudah mendapatkan nominal atau nilai terkait sisa hasil usaha setelah beban operasional, ini akan memanggil terkait pendapatan beban non-operasional dan juga bisa jadi menjadi patokan kita untuk mendapatkan SHU sebelum pajak, di mana untuk SHU sebelum pajak ini diperoleh dari rugi atau laba sisa hasil usaha setelah beban operasional ditambahkan dengan pendapatan beban non operasional. Jadi nanti akan menghasilkan beban pajak penghasilan. Nah, lalu setelah kita mendapatkan
beban pajak penghasilan ini, kita juga bisa menentukan terkait SHU setelah pajaknya. Untuk SHU setelah pajak ini didapatkan dengan cara mengurangi antara SHU sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Dan nanti akan memunculkan penghasilan komprehensif lain sehingga kita nantinya bisa menentukan terkait laba komprehensif tahun berjalannya. Di mana untuk laba komprehensif tahun berjalan ini didapatkan dari SHU setelah pajak ditambahkan dengan penghasilan komprehensif lain. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian terkait laporan pengaturan laporan laba rugi. Selanjutnya ini ada terkait pengaturan arus kas. Nah, untuk arus kas ini ada pengaturan juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ingin mendapatkan laporan arus kas, ini nanti akan ditanya terkait periode laporannya, apakah ingin tahunan atau bulanan. Namun kita harus memproses terkait laporan keuangan bulanannya terlebih dahulu. Untuk proses laporan keuangan per bulannya, ini bisa dilakukan di menu laporan keuangan, kemudian dipilih bulannya, lalu tahunnya juga dipilih, dan kantornya juga dipilih. Nanti misalnya kita mau lihat laporan keuangan bulan Juli. Nah, ini seperti ini. Ini bisa dilakukan simpan ke arus kas ya untuk kita proses laporan arus kasnya. Ini tidak bisa disimpan karena sudah pernah dilakukan proses Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk laporan keuangan per bulan ini hanya bisa dilakukan satu kali. Nah, ini nanti akan menghasilkan laporan arus kas seperti ini. Misal kita coba lihat laporan arus kas bulanan, kantornya kantor pusat, lalu pilih. Nah, ini dipilih tahunnya, kemudian juga dipilih untuk bulannya, lalu ditampilkan. Ini sudah menampilkan terkait laporan arus kasnya selama periode bulan Juni. Ini laporan ini juga bisa langsung dicetak atau diunduh ke spreadsheet ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi terkait laporan posisi keuangan, tampilannya nanti akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga bisa melihat rentang tanggalnya ya per periode. Kemudian juga bisa menampilkan mutasi untuk semua kantor, ini bisa ditampilkan. Kemudian juga untuk laporan terkait laba ruginya, ini seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi hasil dari pengurangan antara pendapatan operasional dan beban langsung itu mendapatkan SAU kotor dengan nominal berapa. Kemudian juga di sini, nah ini kan saldonya positif ya, 1221. Tapi di sini penamaannya adalah rugi sisa hasil usaha. Nah ini kita perlu melakukan pergantian nama ya Bapak Ibu sekalian, ini bisa dipilih ke pengaturan laba rugi. Kemudian kita cari yang tadi pembahasan terkait SHU ya. Nah, di sini tinggal dipilih icon pensil. Ini tinggal laba. Lalu bisa disimpan. Jadi nanti di laporan ini kita bisa lihat bahwa karena saldonya positif, di sini sudah berganti menjadi laba SHU setelah beban operasional. Nah, kemudian di sini juga ada terkait laporan CALK. Nah, untuk laporan CALK ini masih bisa diedit ya. Jadi untuk yang ada di sini atau deskriptif yang ada di sini ini adalah template yang disediakan oleh Sakti Bapak Ibu, kemudian juga alamatnya, identitas dari koperasi tersebut juga ini masih bisa dilakukan pengeditan. Nah, di sini jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu menyusun lagi dari awal karena ini sudah disediakan. Tinggal diedit-edit aja terkait informasi koperasinya, kemudian juga saldonya berapa dan juga persentasenya berapa persen. Ini nanti tinggal diedit aja di pengaturan CALK yang ini. Nah, ini masih bisa diedit.
Untuk tampilan laporan CLK-nya akan seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu terkait pembahasan laporan. Oke, selanjutnya kita bahas terkait CKPN ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk CKPN ini Bapak Ibu sekalian bisa pilih di menu CKPN lalu pilih perhitungan CKPN. Nah, ini untuk perhitungan CKPN ini kita harus pilih tahunnya terlebih dahulu. Nah, sini ya Bapak Ibu sekalian, ini karena eh, CKPN ini nanti akan ada kaitannya dengan terkait pengaturan kategori tunggakannya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini yang ditampilkan di CKPN itu adalah data-data anggota yang melakukan pinjaman berdasarkan kategori tunggakannya. Nah, ini akan mendapatkan terkait net flow-nya berapa, kemudian juga ini akan memunculkan terkait LGD expected recoveries dan juga LGD collateral shortfall, di mana perbedaan antara LGD expected recoveries dan juga LGD collateral shortfall ini adalah kaitannya di mana kalau di LGD expected recoveries ini pihak koperasi atau penyelenggara yang menerapkan SKEP ini masih berharap akan ada perbaikan dari anggota yang melakukan pinjaman dengan melebihi kategori tunggakan yang diatur ya Bapak Ibu sekalian. Jadi koperasi ini berharap masih ada seperti itikat baik untuk anggota membayarkan bunga-bunganya. Kemudian untuk LGD expected recoveries ini kaitannya hanya dengan nomor rekening saja, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan LGD collateral shortfall, di mana untuk LGD collateral shortfall ini akan ada kaitannya dengan agunan dan juga nilai agunan dari anggota ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk CKPN ini kaitannya adalah dengan pinjaman tak tertagih, di mana untuk LGD expected recoveries ini hanya berkaitan dengan nomor rekening dan juga masih bisa dikategorikan atau dianggap apabila ada anggota yang memiliki pinjaman tak tertagih, ini bisa dilakukan pembayaran atau diperbaiki gitu ya untuk dari segi pinjaman yang belum dibayarnya. Nah, sedangkan untuk LGD collateral shortfall ini adalah data-data anggota yang sudah tidak mungkin untuk melakukan pembayaran. Jadi ada kaitannya dengan agunan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian pembahasan terkait laporan dan juga CKPN dari SHKEP. Mungkin ini saya kembalikan dulu ke Mas Rehan. Ya, terima kasih untuk penyampaiannya ya, perihal SAKP nih. Teman-teman koperasi sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita cukupkan kegiatan workshop Sakti Center di batch 5 minggu ini, gitu ya. Saat ini kita masuk ke sesi apa namanya, sesi diskusi dan tanya jawab gitu ya. Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk mengaktifkan kamera dan serta mungkin mic-nya kalau misalnya berkenan gitu ya. Kalau mau mengaktifkan kamera atau mungkin bisa via chat Zoom diketikkan gitu ya apa yang ingin ditanyakan. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Cukup dimengerti atau mungkin bingung gitu ya? Fiturnya seperti ini gitu. Memang apa namanya si SOP-nya harusnya seperti apa sih gitu ya? Aturan main dari Kemenkopnya bagaimana sih gitu? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi dipersilakan bebas saja gitu ya untuk pertanyaannya. Jadi nggak perlu harus sangat ber apa patokan kepada sistem yang tadi dibahas gitu sama Mbak Diska. Jadi general saja nggak ada masalah seperti itu. Bagaimana? Di sini dari teman-teman koperasi KSU Taksi Sejahtera. Nah, oh ini ada masuk pertanyaan ya. Koperasi Giri Putra Lestari. Apakah kelebihan kekurangan yang diterapkan di sistem accrual basis ya? Oke, ini berarti kan lebih ke skema sakepnya gitu ya Pak ya? Atau
gitu ya. Di apa sih kelebihan proses apa namanya skema akrual sama aktual gitu. Kalau aktual itu kan dia direct gitu ya, atau pada saat transaksi itu terjadi baru teman-teman koperasi lakukan jurnalnya, atau di sistem tuh otomatis jurnal biasanya. Jadi si uang masuk itu misalnya kas Tarakas gitu ya, atau kas on bank gitu, terhadap si pinjamannya dan jasanya atau pendapatan jasanya gitu ya. Nah, kalau di apa namanya accrual gitu ya, yang mana tadi ada skema accrue atau pengakuan, kita harus ngeklaim dulu pengakuannya. Jadi pendapat apa si kas masuk itu terhadap si piutang pinjamannya anggota, sama habis itu pendapatan diterima di muka atau accrue-nya. Nah, kalau misalnya ternyata jasanya lebih, baru si jasa sisanya akan masuk ke jasa atau pendapatan jasa kayak gitu. Jadi karena dia pendapatannya itu diakui di awal kan, diakui di muka gitu. Itu sih perbedaannya gitu ya, kekurangan kelebihannya ya di sana mungkin dari kekurangan kelebihannya etap dan EP berarti ya. Kalau etap mungkin lebih fleksibel gitu ya untuk si skema laporannya, karena dia tidak harus terperinci kayak gitu. Tapi kan dari Kemenkop dia mintanya EP gitu, yang mana laporannya sangat terperinci dan detail. Makanya di sana pembahasannya adalah lebih ke arah bagaimana laporan tersebut bisa transparan dan akuntabel gitu, yang mana disamakan standarnya dengan skema perbankan. Paling seperti itu sih jawabannya ya. Bagaimana mungkin ada masih kurang dimengerti atau masih mau didiskusikan gitu, Mas? Gimana nih? Oke, sementara cukup ya. Mudah-mudahan menjawab nih gitu ya untuk pertanyaannya. Jadi, nah mungkin pertanyaan-pertanyaan general seperti ini pun silahkan disampaikan ya dari teman-teman yang lain pun. Dari kakak MP Kota Bumi mungkin ada yang mau ditanyakan gitu ya. Dari Kak Fajar nih ya, Kak KSU Taksi Sejahtera mungkin mau ada yang ditanyakan, dipersilahkan gitu. Atau mungkin yang dari yang lain mungkin Kak Gita, atau mungkin dari teman-teman KDMP Bandar Lampahan, ada yang ingin ditanyakan atau cukup untuk diskusi kali ini? Takutnya masih ada yang gantung atau bagaimana. Nah, ini silahkan nih udah on mic tadi. Bagaimana dari teman-teman Kak KDMP apa KDMP ya benar? Halo, bagaimana Kak? Halo, gimana nih? Ada yang ingin didiskusikan atau gimana? Untuk saat ini cukup. Ada yang mungkin sambil apa namanya teman-teman pikirkan untuk pertanyaannya gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian dipersilahkan ya untuk mengisi terlebih dahulu gitu ya. Perihal daftar hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop Sakti Center siang hari ini ya, karena nanti bila Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir tersebut akan mendapatkan beberapa benefit nih Bapak Ibu ya. Di sana ada sertifikat rekaman Zoom, habis itu apa namanya modul pelatihan yang mana itu akan diberikan oleh tim sakti kepada para peserta yang sudah mengisi daftar hadir gitu ya pada pelatihan workshop Sakti Center, yang mana linknya akan kami kirimkan via chat Zoom gitu ya. Bapak Ibu semua bisa akses di https titik dua slash slash s.id slash daftar hadir
strip sakti gitu ya. Oke, mungkin nih dari Kak Fajar cukup ya. Cukup ngebul atau cukup bagaimana nih diskusinya nih. Gitu ya. Takutnya cukup pusing gitu ya. Mendengar fitur-fitur Sak EP gitu ya. Mungkin atau yang udah ikut dari hari pertama perihal modul Sakti sampai akhirnya ke Sak EP. Nah, ini udah ada yang on cam nih dari PDMP nih. Bagaimana nih Kak? Mungkin bisa di on mic-nya. Ini nggak masuk suaranya nih. Mungkin aku ask to unmute. Mungkin bisa diklik yes kalau misalnya muncul. Halo, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada ya, kita lanjut aja ke agenda selanjutnya di sini. Halo Mas Rama, gimana yang ingin disampaikan? Apakah sudah disiapkan nih, gitu ya, untuk penawaran-penawarannya? Oke, ya sudah siap, Oke, Mas. sudah disiapkan ya. Mungkin kita akan Ya. lanjut ke skema penawaran nih, Bapak Ibu sekalian. Kita dari tim Sakti akan memberikan penawaran-penawaran menarik, gitu ya, perihal bagaimana implementasi aplikasi Sakti, gitu ya, di koperasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya, atau penjelasan dari Mas Rama nantinya bagaimana sih penawaran-penawaran tersebut yang kami akan berikan seperti itu. Nah, mungkin untuk menjelaskan nih Mas Rama ya untuk perihal Oke, siap. penawaran menarik di kegiatan workshop Sakti Center ini, waktu dan tempat saya persilahkan gitu. Oke, terima kasih Mas Raihan ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izin saya share screen. Sudah terlihat Mas Raihan? Sudah tampil untuk paket Oke, implementasi platform Sakti baik. gitu ya. Hmm. Oke, baik. Izin Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan diri kembali ya. Perkenalkan, saya Rama dari tim Business Development dari Sakti Center ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelumnya di hari Rabu juga saya sudah menyampaikan. Nah, untuk merimain kembali di hari Jumat ini, izin saya mempresentasikan terkait dengan paket-paket apa saja yang bisa Bapak Ibu implementasikan eh, di koperasinya masing-masing untuk bermitra dengan kami PT Sakti Kinerja Kolaborasi itu sebagai penyedia layanan SaktiLink. Oke. Nah, karena Bapak Ibu sekalian di sini juga apa namanya eh, peserta, tentunya kami punya paket-paket yang sangat menarik yang hanya kami share untuk peserta-peserta workshop ya. Baik, langsung saja. Yang pertama terkait dengan paket implementasi platform Sakti yang kami sediakan untuk Bapak Ibu ya, yaitu starter package. Nah, starter package atau paket rintisan ya, untuk biaya implementasinya itu di 3 juta Bapak Ibu. Nah, untuk koperasi yang masuk ke kategori ini kriterianya untuk koperasi-koperasi yang masih baru ya, masih baru merintis atau jumlah keanggotaannya sendiri di bawah 250 dengan aset di bawah 1 miliar. Nah, untuk beneficial yang bisa didapat untuk koperasi Bapak Ibu, yang pertama, pelatihan user selama 2 hari online dan bisa berulang. Yang kedua, setup platform Sakti, sertifikat workshop, buku panduan, support online 1 tahun.
WhatsApp, dan Zoom, landing page web group ID selama 1 tahun. Nah, di paket layanan Saktiling ini, administrasi per bulannya atau maintenance-nya itu dikenakan biaya di 200.000 per bulan untuk kategori yang di bawah 100 anggota. Nah, untuk koperasi yang 100 sampai 250 anggota, eh, biaya bulanannya itu di 350.000. Nah, untuk Saktilingnya itu maksimal di 250 anggota. Sudah berikut dengan paket EKYC. Nah, paket EKYC ini eh, paket elektronik Know Your Customer ya untuk verifikasi NIK dan selfie dan OCR sebanyak 20 kali di tiap bulan. Jadi paket EKYC ini secara sederhana itu untuk koperasi Bapak Ibu yang ingin ekspansi atau meningkatkan jumlah anggota tanpa harus si anggota tersebut eh, datang langsung secara offline di koperasi. Nah, bisa dengan mudah mendaftar melalui aplikasi Saktiling. Nah, dengan paket EKYC ini mereka tinggal mengisi data, kemudian juga tinggal verifikasi wajah, selfie, dan mencantumkan atau menginput KTP di aplikasi Saktiling itu sendiri. Jadi tanpa harus calon anggota itu ke kantor koperasinya. Jadi bisa jarak jauh dari rumah untuk bisa mendaftarnya. Oke, next. Yang kedua itu di Growth Pack atau paket tumbuh. Nah, kalau sebelumnya di starter package itu di kategorinya koperasi di bawah 250 atau masih koperasi baru. Nah, kalau untuk di paket tumbuh ini untuk koperasi yang mulai berkembang ya dengan kriterianya itu di 250 sampai 500 anggota dan asetnya di bawah 1 M. Untuk biaya implementasinya di 5 juta. Nah, beneficialnya sama dan juga sudah support migrasi data. Jadi untuk yang sudah mulai berkembang itu ketika daftar di platform Sakti ini bisa migrasi datanya. Jadi nggak perlu eh, apa namanya mengulang dari awal. Tapi kalau sudah ada data-data yang data keanggotaan atau data laporan keuangannya bisa dimigrasikan. Untuk biaya bulanannya di 500.000 per bulan dengan maksimal di 250 anggota. Nah, apabila koperasinya ini di atas 250 ya, misalkan 300 anggota, dikenakan biaya bulanannya itu ada charge atau biaya tambahan 5.000 per anggota. Contoh 300 anggota. 250-nya itu udah termasuk biaya bulanan yang 500.000 per bulan. Nah, 50-nya itu tinggal dikali 5.000 ini ya di per anggota per bulan. Sudah support juga paket EKYC sebanyak 20 kali per bulan. Oke, eh, yang ketiga itu ada development package atau paket pengembangan. Biaya implementasinya di 8 juta. Untuk koperasinya kriterianya di 500 sampai 1.000 anggota dengan aset di bawah atau range-nya itu di 1 sampai 3 M. Nah, biaya bulanannya itu di 750.000 per bulan. Kemudian untuk koperasi yang di atas 400.000, biaya bulanannya dikenakan 5.000 per anggota per bulan. Kemudian yang keempat itu ada business pack ya untuk koperasi yang sudah mulai besar dengan kriteria 1.000 sampai 2.000 anggota untuk mengimplementasikan Sakti ini eh, biaya implementasinya adalah 10 juta dengan biaya bulanannya itu di 1 juta per bulan. Untuk koperasi yang di atas 500.000 dikenakan 5.000 per anggota per bulan ya. Contoh misalkan ada 600 berarti 100-nya itu dikali 5.000 seperti itu.
juga sudah pakai paket EKYC selama 20 kali. Nah, untuk koperasi yang apa namanya sudah besar gitu ya, dengan keanggotanya di atas 2.000, dengan asetnya juga sudah di atas 5 miliar, ini masih kategorinya masuk ke paket custom. Yang mana paket custom ini Bapak Ibu tinggal konsultasikan langsung melalui kontak dari tim business development dari Sakti Center ini, yaitu ada di Mas Dias 0877 6364 4626 dan saya 0822 1093 1339. Jadi nanti tinggal di assessment ya disesuai dengan profil dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, khusus untuk Bapak Ibu yang menjadi peserta, kami ada penawaran khusus ya, bonus untuk koperasi yang daftar sebelum 21 Juli 2025 ya. Apabila Bapak Ibu kemudian bermitra dengan kami sebelum tanggal 21, maka akan mendapat beberapa benefit ya. Yang pertama, free paket layanan Saktilink, layanan apps dan cloud server selama 2 bulan, free 1 unit printer mini Bluetooth, dan free buku koperasi non-syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. Nah, untuk bagaimana cara Bapak Ibu mendaftarnya, tinggal klik di link di sini, form pendaftaran SID S Sakti. Nah, di sini untuk apa namanya assessment ya terkait dengan eh, profil koperasi Bapak Ibu yang kemudian nanti kita akan cocokkan dengan paket apa yang eh, sesuai dengan profil dari koperasinya. Demikian yang ingin saya sampaikan terkait dengan paket implementasi. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke Mas Raihan. Baik. Terima kasih Mas Rama ya untuk penyampaiannya seperti itu. Untuk paket-paket yang mana diberikan oleh tim Sakti gitu ya kepada teman-teman koperasi yang mana ingin melakukan digitalisasi bersama Sakti gitu ya. Jadi mari gitu ya teman-teman koperasi sekalian yang ingin bergabung menjadi mitra Sakti bisa hubungi ya tim kami gitu ya yang mana tadi nomornya sudah disampaikan oleh Mas Rama gitu ya. Dan jangan takut untuk bergabung dengan Sakti karena mari berkooperasi, kooperasi digital bersama Sakti seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, waktu tidak terasa sudah hampir sampai ke jam 3 sore atau mendekati waktu asar di waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom supaya Bapak Ibu sekalian mendapatkan sertifikat karena sertifikat ini akan kami berikan berdasarkan daftar hadir gitu ya. Dan peserta juga pada saat sudah mendaftar apa namanya sudah mendaftarkan daftar hadir Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan rekaman Zoom-nya selama kegiatan 5 hari ke belakang gitu ya beserta modul materinya dan pengiriman sertifikat serta hal-hal lainnya ini akan dilakukan pada minggu depan tentang waktu Selasa sampai Rabu. Jadi Bapak Ibu bisa sedikit bersabar gitu ya untuk menunggu sertifikat itu kami kirimkan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan apabila Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini ataupun perihal aplikasi Sakti, itu bisa menghubungi tim BizDev atau bisnisnya Sakti. Bapak Ibu bisa hubungi nomornya Mas Dias di 0877 5354 4626. Sampai jumpa di minggu depan di jam dan mungkin link yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hangat dari Tim Sakti.
Selamat sore.